Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ustadz Karmadi. Dalam pembelajaran daring kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani. Pastinya kalian di sini bertanya-tanya, apa sih kebugaran jasmani itu? Kemudian komponen-komponen apa sih yang berada di dalamnya? Pasti juga kalian sudah mereka-reka dalam benak kalian. Pastinya kita akan membahas, kita kupas secara tuntas nanti apa sih pengertian dari kebugaran jasmani, unsur-unsur yang berada di dalamnya, bentuk latihan dan sebagainya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, pastinya kalian sudah mengisi di kurs kelas real kalian, bahwa kalian sudah mengisi presensi kehadiran. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran di kesempatan kali ini, akan saya pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja. Mudah-mudahan dengan kita awali berdoa tadi, kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi tentang kebugaran jasmani. Oke, kebugaran jasmani. Dalam kebugaran jasmani, pastinya sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh kita. Oke, di sini ada pengertian dari sehat. Sebenarnya sehat itu apa sih? Sehat. Pastinya kita sudah sering mendengar istilah sehat. Tapi mau mendefinisikan tentang sehat, kemungkinan dari kalian masih ada yang kesulitan. Pastinya sehat adalah suatu kondisi tubuh di mana tubuh tersebut terbebas dari bibit penyakit, seperti itu. Oke, jadi saya ini dalam kondisi sehat. Nah, berarti tubuh kita terbebas dari bibit penyakit. Kemudian setelah sehat, pastinya dalam kebugaran jasmani kita juga harus tahu istilahnya apa sih yang dimaksud dengan bugar. Nah, bugar adalah suatu kondisi tubuh di mana tubuh tersebut juga terbebas dari bibit penyakit dan apabila melakukan suatu aktivitas sehari-hari tanpa mengalami suatu kelelahan yang berarti. Jadi kemungkinan masih ada yang bertanya-tanya, kira-kira saya ini pilih sehat atau pilih bugar? Pasti dari kalian ada, saya pilih sehat, Ustaz. Ada saya milih bugar. Oke, akan saya jelaskan seperti ini. Bahwasanya derajat antara sehat dan bugar itu masih tinggi bugar. Karena apa? Orang yang badannya sehat tapi belum tentu dia masuk dalam kategori bugar. Sebaliknya, orang yang tubuhnya bugar sudah pasti dia itu sehat. Jadi pengertiannya seperti ini. Nah, intinya pada kesimpulannya, orang yang sehat belum tentu dia bugar. Sedangkan orang yang bugar sudah pasti dia sehat. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kemudian kita lanjutkan ke pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami sesuatu kelelahan yang berarti. Jadi meskipun kita ini melakukan rutinitas harian, tapi tubuh kita itu tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Meskipun merasakan lelah atau capek, tapi itu pun tidak berarti.
berarti itu salah satu sebagai indikasi bahwasannya tubuh kita ini masuk dalam kategori bugar, seperti itu. Sedangkan orang yang sehat tapi dia tidak bugar, dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari kemungkinan akan sering terasa letih, capek, kemudian lemas dan sebagainya. Itu menandakan seorang sehat namun dia belum masuk dalam derajat bugar. Oke. Dalam kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan satu tentang kebugaran jasmani. Nanti apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu tentang unsur kebugaran jasmani. Setelah unsur kebugaran jasmani, nanti tentang latihan kondisi fisik, dan satu lagi nanti tentang manfaat dari kondisi fisik tersebut. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah, unsur kebugaran jasmani itu ada banyak sekali. Di antaranya apa saja? Satu, ada istilahnya kekuatan atau strength. Seorang yang biasanya dikatakan kuat berarti dia strong atau strength. Yang kedua, kita mengenal istilah kecepatan atau disebut juga dengan speed kecepatan. Kemudian juga ada daya tahan atau endurance. Kemudian selanjutnya ada daya ledak, explosive power. Loh, kok ada daya ledak? Sebenarnya daya ledak itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Kemudian cara latihannya seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Nah, di sini nanti akan kita bahas, akan kita kupas tuntas. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada kelentukan atau flexibility. Jadi tubuh kita pasti sangat membutuhkan yang namanya kelentukan atau fleksibilitas tubuh. Yang selanjutnya yaitu tentang agility. Agility berarti kelincahan. Dan yang terakhir yaitu ada keseimbangan atau balance, seperti itu. Ya, itu kurang lebih beberapa unsur-unsur atau komponen dari kebugaran jasmani. Kemudian yang selanjutnya, nah nanti ada tugas dari kalian. Satu, menjelaskan tentang pengertian, kemudian faktor yang mempengaruhi, bentuk latihannya, manfaat. Kemudian besok saat kita bertatap muka langsung bisa dipresentasikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang pertama. Unsur kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan. Ada yang tahu apa sih sebenarnya pengertian dari kekuatan itu? Kekuatan atau yang disebut dengan istilah strength ya adalah kemampuan untuk secara konsisten menampilkan kinerja yang hampir sempurna dalam aktivitas tertentu. Jadi dalam kita melakukan suatu aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari kita sangat perlu, bahkan kita sudah mengimplementasikan tapi kita tanpa menyadarinya. Kekuatan, entah itu mendorong, mengangkat, kemudian menarik dan sebagainya, itu perlu kekuatan. Untuk bentuk-bentuk latihan kekuatan di antaranya pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian, sudah sering melakukan. Satu, ada yang namanya bentuk latihannya push up. Push berarti artinya mendorong. Salah satu manfaat dari push up yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Betul. Ya, jadi kalau kita melakukan push up ya, terutama untuk membuat membentuk kekuatan otot lengan. Yang kedua ada yang namanya sit up. Ya betul, sit up. Sit up bertujuan untuk
apa? Untuk melatih kekuatan otot perut. Betul, itu sit up. Di sini ada video, silahkan nanti disimak, kemudian dipelajari seperti apa videonya. Oke, videonya sudah. Kemudian yang ketiga, bentuk latihannya ada namanya squat jump. Squat jump adalah untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai dan otot perut. Seperti itu. Ya, saya sering melakukan squat jump saat dihukum. Misalnya karena saya sering terlambat dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan satu komponen kebugaran jasmani, yaitu untuk melatih kekuatan otot tungkai dan otot perut yang kita lakukan dengan sering melakukan squat jump. Komponen yang kedua, nah, ini nanti dalam pertemuan kali ini kita belum akan membahas secara selesai, secara banyak dulu. Kurang lebih kita akan mempelajari dua komponen saja. Yang pertama yaitu untuk kekuatan, kemudian yang kedua tentang kecepatan. Kecepatan dimaknai sebagai suatu kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan atau gerakan yang berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Biasanya kecepatan itu lebih cenderung kalau kita misalnya melakukan suatu aktivitas yang misalnya lari. Betul. Yang paling sederhana lari. Misalnya bentuk latihannya seperti apa, Ustaz? Satu, ada yang disebut dengan lari sprint. Lari sprint secara berulang-ulang. Sprint di sini yang dimaksud adalah lari jarak pendek. Untuk bentuk larinya nanti mudah, cukup lari bolak-balik secara berulang-ulang dengan jarak 10 meter atau lari sprint sebanyak 3 kali dengan jarak 20 meter. Seperti itu. Itu untuk melatih kecepatan. Oke, untuk pertemuan kali ini itu dulu yang saya sampaikan. Pastinya nanti di materi sudah saya sisipkan semuanya keterangan, biar tidak habis di sini waktunya, karena nanti masih ada latihan soal, kemudian juga harus mereview sebuah video sebenarnya seperti apa sih bentuk-bentuk latihan kekuatan, manfaat dan fungsinya, kemudian manfaat fungsi serta implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kecepatan. Nah, di situ nanti akan kita bahas. Di pertemuan kedua, insya Allah nanti akan membahas tentang komponen kebugaran jasmani seperti kelentukan atau flexibility, tentang agility atau kelencahan, tentang keseimbangan atau balance dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ustaz cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak salah kata yang tidak saya sengaja, mohon dimaafkan. Yang pasti tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring kali ini. Jangan patah semangat meskipun kita belum bisa bertatap muka, belum bisa praktek bareng di lapangan. Yang pasti semuanya tetap semangat, tetap jaga gaya hidup sehat supaya tubuh kita nanti terbebas dari penyakit dan juga terbebas dari COVID-19 ini. Oke, untuk semuanya salam sehat dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.